Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginstalan control web ya. Control web hosting ya, dengan menggunakan dari aplikasi Agenti ya. Jadi Agenti ini adalah merupakan satu-satunya control panel berbasis open source ya, yang udah saya kasihkan materinya ke kalian. Nah, ini adalah langkah-langkahnya cara penginstalan Agentinya ya. Jadi ada banyak berbagai macam jenis control panel hosting. Nah, yang kali ini saya buat langkah-langkahnya itu bagaimana cara penginstalan atau mengkonfigurasi Agenti ya. Oke. Yang pertama ini yaitu ini adalah tampilan VirtualBox ya, yang udah semalam saya tanyain, virtual machine. Nah, ini adalah salah satu aplikasi virtual machine yang saya gunakan, yaitu VirtualBox, yang sudah pernah saya tanya dan sudah dijawab oleh Sri Eva ya. Dan sudah saya install virtual machine-nya, itu sudah saya install OS Linux ya, yang berbasis tipenya tipe Debian 9 ke atas. Oke. Ini kita langsung eksekusi aja. Sudah saya jalankan mesin pertamanya itu. Oke, ini kita masukkan root, kemudian passwordnya. Oke, ini sudah masuk ke super usernya ya. Ini super usernya root. Kemudian sebelum kita masuk ke penginstalan, kita harus mengecek dulu konfigurasi jaringannya ya. Jadi bisa kita cek konfigurasinya dengan perintah etc network. Nah, ini adalah konfigurasi awal ya, defaultnya. Jadi di sini saya menggunakan konfigurasi jaringan DHCP dinamik ya. Oke, langsung kita keluar. Kemudian bisa kita ping dulu Google apakah dia sudah tersambung. Nah, ini berarti dia sudah tersambung oleh internet. Kalau sudah kita tersambung oleh internet, langsung saja kita langkah pertamanya itu kita buka dulu repositorinya ya, dari source listnya itu. Sebelum masuk ke penginstalan, kita harus mencari dulu data repositorinya, karena dia sistem pengunduhannya itu melalui repositorinya. Kalau tidak ada repositorinya, maka pengunduhan untuk Agentinya tidak bisa. Jadi kita harus masukkan dulu listnya ya. Nah, di sini terdapat repository lokalnya, itu ada dari OS pertama ya, binary 1. Kemudian ini dari bawaannya ya, server dari Debiannya. Ini bisa kita matikan.
matikan dulu, maka kita masukkan repository-nya. Repository itu banyak, yang termasuk yang di atas yang saya matikan ini itu repository dari server Debian-nya, dan ini dari lokal, dan lokal dari kita pun juga ada yang namanya contohnya itu kambing UI, kemudian Kartolo. Nah, ini saya menggunakan repository dari Kartolo. Jadi ini bisa kita klik ini. Kalau sudah kita ketik repository-nya, kemudian kita save ya, kita keluar, sudah lalu keluar, kita masuk lagi tahap update-nya ya. Jadi udah kita masukkan repository-nya, kita update menggunakan jaringan internet, karena kan tadi kan udah kita ping nih, sudah masuk ke Google ya. Langsung aja kita update dulu ya, dengan cara ketik nah ini bisa kalian lihat di sini. Nah, get 1 Kartolo. Nah, itu udah kita masukkan repository-nya. Ini dalam pengunduhan. Jadi proses pengunduhan ini dia menggunakan jaringan internet. Jadi jika kalian tidak menggunakan jaringan internet, maka di proses ini kalian tidak bisa masuk atau tidak bisa proses ya.
Oke, sudah diupdate, maka kita masuk lagi tahap penginstalan paket aplikasi curl-nya ya, CURL. Sudah, habis itu tahap selanjutnya itu kita langsung install agentinya ya. Dengan langkah kalian mengetik git user dan untuk menghemat waktu dan menghemat kuota kalian juga. Jadi pengunduhan ini saya skip ya, saya percepat waktunya. Oke, penginstalan sudah selesai. Jadi udah komplit ya paket agentinya. Ini kita akan memulai atau mengecek status agentinya itu aktif atau tidak. Oke, dengan perintah nah, statusnya sudah aktif ya. Nah, ini kita mau coba dulu bagaimana konfigurasinya. Ini sudah selesai penginstalannya. Ini tetapi bagaimana mengkonfigurasikan komputer server ini yang sudah kita install agenti terhubung ke komputer klien. Dalam arti bagaimana si server ini, Linux ini akan terhubung dengan Windows. Nah, ini kita konfigurasi dulu. Jaringannya. Langkahnya itu masuk lagi perintah setting internetnya. Dan di sini kalau kalian lihat pengaturan di situ terdapat
ada listing allow head plug ENP0S3. Nah, yang sini saya menggunakan Debian 9. Jadi kalau pengaturan untuk ENPOS ENP0S3 itu adalah pengaturan di Debian 9 ke atas. Nah, kalau mungkin kalian gunakan Debian 8 ke bawah, itu pasti teksnya bukan ENP0S3 tetapi ETH, ya, ETH0 yang biasanya sering kita temukan. Oke. Langsung kita masukkan. Ini kan dia statusnya jaringan DHCP, maka jaringan internetnya akan kita matikan, kemudian kita masukkan IP statiknya ya. Oke, jadi di sini saya ketik settingan konfigurasi statik ya. Device INP0S3 init static. Kemudian kita buat di sini IP address-nya 192.168.56 sorry 247.1 aja kita sepakat ya. Netmax-nya 24. Oke, dan setelah kita simpan, di sini kita akan membuat IP untuk kliennya ya. Yang di situ udah saya ketik kayaknya ya, di situ dari Linux ya, yang di VirtualBox. Terus IP address-nya kita buat 247.2. Nah, setelah itu sudah kita setting, uh, kita buka kita ketikkan IP 7.1.3.2.8. Di sini server kedua, host 10. Setelah sudah kita masukkan linknya, maka masuk ke agensi. Itu kita bisa buat di situ sesuai logic
yang sudah kita install, kemudian passwordnya juga sama. Jadi setelah kita masuk dan oke, setelah sudah bisa kemudian video ini. Jika teman-teman saya itu pertanyaan dan kemudian yang hal itu pesan. Oke, saya itu pertanyaan singkat sekali, maka saya tentang video ya. Oke, sekian.